Rasulullah SAW bersabda, "Ahadu hadzal Qur'ana fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha." Muttafaqun alaih. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ahadu hadzal Qur'an," peliharalah Al-Quran itu. "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," sebab demi zat yang jiwa Muhammad ada di dalam genggamannya, lahu asyaddu tafallutan minal ibni. Al-Quran itu lebih mudah terlepas daripada minal ibli fi uquliha, daripada seekor unta yang ada di dalam ikatan talinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan Al-Quran, bab perintah mengingat Al-Quran, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab para musafir, bab perintah memelihara Al-Quran. Hadis pendek di atas itu dijelaskan katanya dalam Riyadhus Shalihin halaman 349 ini, ta'ahadu hadzal Qur'an, jagalah Al-Quran dengan terus membacanya. Ta'ahadu hadzal Qur'an artinya jagalah Al-Quran dengan terus membacanya. Tafallutan lepas ya, fi uquliha, dari talinya. Kata ini adalah bentuk jamak dari iqalu yang maknanya tali untuk mengikat unta. Mutiara hadis, apabila orang yang hafal Al-Quran terus menjaga hafalannya dengan cara banyak membacanya, maka hafalan itu akan terjaga dalam hatinya. Sedangkan kalau tidak dibaca dan dijaga, maka ia akan cepat lepas dan lupa, bahkan lebih cepat lepasnya dari unta. Ini hadis dari Rasulullah ya, diingatkan tentang kita terus membaca Al-Quran. Ahadu hadzal Qur'an fahuwa alladzi nafsu Muhammadin biyadihi lahu asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Semoga kita bisa menjaga Al-Quran terus ya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mathalu sahibil Qur'ani kamathal ibilil mu'allaqah minal ibili mu'aqqalah. Inna mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibilil mu'aqqalati in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat." Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang yang menghafal Al-Quran adalah seperti seekor unta yang diikat. Jikalau dia terus mengikatnya, maka ia dapat menahannya, dan jika ia melepaskan ikatan itu, maka unta itu pun akan pergi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan Al-Quran, bab perintah mengingat Al-Quran, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab para musafir, bab perintah memelihara Al-Quran. Penjelasan kata dari hadis ini: satu, al-ibilil mu'aqqirati. Ini sekarang baru jam 3 ya, 3 malam. Unta yang diikat, yaitu unta yang diikat dengan tali. Amsakaha, tetap terikat.
Hadisnya innama masalu sahibil qur'ani kamatsalil ibilil muaqqilah. Muaqqilah apa muaqqilah ini? Muaqqilati. Innama masalu sahibil qur'ani kamatsalil ibilil muaqqilati. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha atlaqaha wa in atlaqaha dhahabat, pergi. Muttafaqun alaih. Innama masalu sahibil Qur'an kamasalil ibili muaqqilati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat wa in atlaqaha dhahabat. Bila dia melepaskan ikatan unta itu, maka unta itu pergi. Perlunya Al-Quran dijaga ya, ikatannya itu diperkuat ya, dengan cara membacanya, dengan cara mengulang-ulangnya ya. Mutiara hadis ya, seorang yang hafal Quran itu diumpamakan, diserupakan dengan orang yang memiliki unta. Jika ia mengikat dan menjaganya, maka amanlah unta itu sehingga tidak terlepas. Tetapi kalau dibiarkan begitu saja dan tidak diikat, maka hilanglah unta itu dan akan susah dicarinya. Begitu pula dengan hafal Quran, harus dijaga ya, diulang-ulang supaya ikatannya kuat ya, dengan cara banyak membacanya sehingga nanti mudah hafalnya karena diulang-ulang. Tapi kalau nggak dibaca terus, tapi dibiarkan gitu saja, nggak diikat itu hafalan, maka ya seperti unta yang nggak diikat, dia hilang dia. Susah nanti nyari unta yang hilang itu. Susah nyari hafalan yang sudah hilang lagi itu. Ya kan? Itulah peringatan dari hadis Rasulullah ya. Innama masalu sahibil Qur'an kamatsalil ibilil muaqqilah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha wa in atlaqaha dhahabat. Innama masalu sahibil Qur'an kamatsalil ibilil muaqqilah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha tolak, dipisah dicerai. Wa in atlaqaha dhahabat. Muttafaqun alaih. Innama masalu sahibil Qur'an kamatsalil ibilil muaqqilah wa in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma azinallahu li syai'in ma azina lin nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil qur'ani yajharu bih. Muttafaqun alaih. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'tu, aku mendengar ya. Jadi langsung dengar. Masya Allah, indahnya ya hidup bersama Rasulullah, melihat wajahnya Rasulullah, mendengar ucapannya Rasulullah secara langsung. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu sebagaimana Allah mendengarnya kepada seseorang nabi yang bagus suaranya, yang sedang melantunkan Al-Quran dengan mengeraskan suaranya, menjaharkan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab keutamaan Al-Quran, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab para musafir bab anjuran
membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Hadis ini dijelaskan beberapa katanya, ma'adzinalin nabiyyin. Ma'adzinalin nabiyyin, seperti mengizinkan kepada nabinya, yaitu mendengarkannya. Yataghonna, artinya yataghonna dalam hadis ini, yataghonna bil Qur'ani yajharu bih. Yataghonna artinya melakukan. Dalam kitab An-Nihayah disebutkan, di dalam hadis terdapat lafaz yajharu bihi, mengeraskan bacaannya sebagai penjelasan bagi yataghonna atau melakukan. Namun Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud adalah membaguskan bacaan Al-Quran. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis lain. Apa hadisnya? Hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu. Setiap orang yang meninggikan suaranya, maka menurut orang-orang Arab adalah termasuk melakukannya. Jadi menjaharkannya, mengeraskan suaranya. Maka yang dimaksud adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendengarkan seorang pun dengan pendengaran ridho seperti mendengarkan nabinya atau yang lainnya dari ahlul Quran yang soleh yang membaca Al-Quran dengan tartil, dengan melakukannya. Mutiara hadisnya ada 21. Sesungguhnya Al-Quran, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala dan balasan kepada orang yang baca Al-Quran dengan suara yang bagus. Ini hari Sabtu ya, tanggal piro sih? Tanggal 19 Juli ya, Sabtu, karena jam 3 lewat ini, jam 3 piro ya. Oh, Sabtu 20 rek. Sabtu 20 Juli hari ini jam 3.46 subuh ya. Saya belum witir dulu habis ini. 2. Dibolehkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran selama tidak mengubah makna dengan menambah huruf atau menguranginya. Udah selesai cuma gitu ya. Ya udah, jadi penting kita mengeraskan suara membaca Al-Quran dengan tartil ya. Tartil itu maksudnya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar, dan huruf-hurufnya itu juga benar. Oleh karena itu memang perlu cari guru untuk baca Quran yang benar. Itu harus talaki ya, harus berhadapan dengan guru. Nggak bisa mengandalkan hafalan dari masa kecil. Harus cari guru. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan kakak-kakak semua cari guru di tempat masing-masing ya. Kalau yang deket-deket sini ya silahkan belajar sama saya. Nanti saya ajarin yang mampu. Tentu ilmu Quran itu, bacaan Quran bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat. Nggak usah saling menyalahkan, apalagi saya videokan itu. Banyak yang salah menurut ilmu yang penonton yang lebih tinggi ya. Tapi kita harapkan apa yang saya baca yang keliru jangan jangan dihina-hina, karena juga masih proses belajar. Balighu anni walau ayat, sampaikan meskipun satu ayat ya. Nanti kalau nunggu sempurna, kita nggak pernah menyampaikan apa yang kita tahu ya, dengan kelemahannya dan segala keunikannya kita sampaikan melalui video. Apalagi video ini satu cara menyampaikan Islam, yaitu Quran dan Sunnah, itu dengan cara yang cepat ya, dengan cara yang mudah, dengan cara yang murah ya. Pakai video YouTube untuk menyebarkan Islam. Kelima, benua. Saya mau sholat witir dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.